Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat Kupi Rumpi, terima kasih atas kehadirannya di Kupi Rumpi. Selamat datang di acara rutin kita tentang ngobrol yang tidak hanya sekedar ngerumpi. Jadi kumpul inspiratif, tidak sekedar ngerumpi, dan akan membahas tentang banyak hal. Salah satunya adalah kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mudah kita membuat tulisan. Tulisan buat apa? Banyak. Jadi dalam kehidupan kita itu kita banyak menulis. Misalnya kita bisa menulis tentang kalau yang masih kuliah tugas akhir. Jadi bagi para dosen juga mungkin bisa memberikan tips-tips sederhana bagaimana cara menulis yang mudah untuk segala macam jenis tulisan akademis, baik tugas akhir maupun tugas-tugas kuliah. Atau bagi teman-teman yang sekarang lagi gemar untuk bikin media sosial, juga caption tulisan, kemudian bikin blog, atau juga membuat konten-konten menarik terkait dengan tulisan-tulisan yang juga akan disampaikan oleh rekan saya yang sangat luar biasa. Saya punya rekan yang sangat produktif menulis, sudah banyak buku yang diterbitkan, nanti mungkin akan cerita juga buku-buku apa aja yang sudah pernah diterbitkan, dan mungkin nanti di perjalanan bisa jadi nanti rekan saya akan bercerita tentang bagaimana menciptakan tulisan-tulisan seperti itu tetap produktif di tengah aktivitas yang sedang dijalani. Nah, saya mau menyapa teman saya biasa nyebutnya kalau namanya Ahmad Saiful, tapi biasa sebutnya Baby, nggak tahu. Biasanya mungkin karena merasa baby face gitu ya, selalu merasa muda. Jadi saya sebutnya Bro Baby ya. Halo Bro, selamat sore, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sore. Oke. sore. Terima kasih banyak nih udah bersedia hadir di acara kumpul inspiratif tidak sekedar ngerumpi. Memang tiap Sabtu sore ini kita selalu menyediakan waktu untuk membahas hal-hal yang menarik. Salah satunya yang Bro Baby nanti mau sampaikan terkait dengan tulisan. Nah, aktivitasnya mungkin nanti saya kenalkan sedikit. Beliau adalah seorang trainer, jadi sangat produktif juga, seorang dosen, penulis yang sangat produktif. Nanti akan coba diceritakan semua itu bagaimana bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang menarik. Kira-kira itu. Terima kasih sekali lagi Bro sudah bersedia hadir di acara kita Kopi Rumpi. Nah, baik, mungkin pertanyaan pertama, sejak kapan sih Bro mulai menulis? Oke, ya terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang juga buat seluruh kawan-kawan yang ikut acara Kupi Rumpi pada sore hari ini. Terima kasih telah mau meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Yang kedua, ini Amin. sifatnya kita obrolan santai dan sharing. Mudah-mudahan ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil secara bersama-sama. Betul, betul. Oke, tadi sekilas sudah diperkenalkan oleh Bro Latif, nama asli dan juga nama panggilan. Sebenarnya nama panggilan itu didapat dari teman kita juga, Iya. dari Pak Rusdi Sani gitu ya, waktu sekolah dulu gitu kan. Gitu. Akhirnya nama itulah yang kemudian dipakai buat nama pena, istilahnya yang digunakan untuk setiap kali menulis menggunakan nama itu. Pertama kali mulai menulis dimulai dari tahun 2001 gitu. Sudah mulai coba-coba untuk menulis, kemudian minta tolong diperiksa tulisan itu kepada orang yang sudah terlebih dahulu terjun di dunia tulis menulis, kemudian dikasih apresiasi positif pada saat itu hasil tulisan pertama, dan itu jadi motivasi untuk terus belajar menulis gitu. Dari 2001 ya sampai sekarang sifatnya sebenarnya masih belajar gitu. Iya. 2001 itu berarti sejak mulai kuliah ya? Kuliah ya betul, Iya, kuliah sejak kuliah. S1, dan kemudian semester 3 itu ya tulisannya sempat dipublish di beberapa media di sekitar kampus, kemudian beberapa koran sampai pada dulu Kemenpora minta tulisan tentang pemuda waktu Pak Adi Aksa Daud gitu untuk di jurnal, pernah juga gitu. Dari situlah kemudian terus menerus mengasah kemampuan menulis, dan alhamdulillah sampai tahun 2007 dipercaya oleh Profesor Amin Ajis untuk menjadi editor resmi buku-buku yang ditulis oleh beliau.
Ada beberapa buku yang semuanya sekarang sudah diterbitkan. Yang pertama The Power of Al-Fatihah, yang kedua Kedahsyatan Al-Fatihah, yang ketiga itu ada mendalami dan memahami Al-Quran, yang keempat ada Pesan untuk Tuhan, dan beberapa buku lainnya. Wow, jadi cukup banyak ya. Selain tulisan di artikel, jurnal mungkin ya, majalah juga jadi editor resmi untuk penulisan, plus menerbitkan buku sendiri. Nah itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Betul. Nanti kita akan bahas bersama Bro Baby ini. Sebenarnya tulisan itu apa sih yang bisa membuat kok kita bisa produktif menulis? Padahal kan sebenarnya mungkin ada keturunan penulis nggak bro dulu bro, atau apa darahnya yang mengalir gitu, mungkin orang akan bilang wah ini memang diciptakan sejak awal menjadi penulis gitu. Oh, kalau untuk latar belakang kebenaran tidak ada gitu ya. Ada ya. Cuman mungkin karena ketika kuliah kumpulnya di komunitas penulis gitu, jadi termotivasi, terpicu untuk bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Dulu kalau waktu kuliah itu ngeliat teman-teman masuk tulisannya di koran itu, oh, kok dia bisa gitu ya. Coba gitu. Jadi tertarik ke sana. Jadi lama-lama juga alhamdulillah pernah juga dimuat di koran kan. Di Suara Karya sering dulu. Tapi sekarang mungkin di media-media online ya kayak Detik, Harian Aceh Indonesia itu juga pernah masuk. Iya, ini luar biasa ya, Bro Baby. Nanti akan kita sambil nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang berbagai macam jenis obrolan tentang membuat tulisan. Mungkin termasuk kalau penasaran, oh saya mau bikin tulisan di media ini nih, saya mau bikin tulisan di media sosial, saya mau bikin tulisan di bentuknya disertasi atau apa, boleh nanti bertanya tentang apapun tentang tulisan, karena pada dasarnya punya DNA yang sama terkait dengan tulisan. Memang tapi secara teknis mungkin beda-beda sedikit, tapi ada hal-hal yang punya benang merah yang sangat kuat untuk hal tersebut. Baik, mungkin kalau ada yang mau disampaikan secara materi, boleh ya bro, silahkan di-share. Nanti teman-teman kalau mau bertanya, nanti boleh di-unmute saat di akhir sesi, atau teman-teman juga boleh nanti bertanya di chat. Jadi saat nanti teman-teman di chat juga akan saya bacakan, atau nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang tulisan. Silakan bro. Selamat menyampaikan apa yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita akan berdiskusi banyak, ngobrol-ngobrol yang inspiratif, tidak sekedar ngerumpi. Silakan bro. Oke, terima kasih Bro Latif. Saya akan coba berbagi terkait tentang materi cara mudah menulis pada sore hari ini. Kebenaran saya juga sudah menyiapkan slide sederhana yang nanti bisa dipelajari bersama-sama terkait tentang cara mudah membuat tulisan. Ini slide-nya sudah muncul ya? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, silakan. Sudah, oke. Ini ada perkenalan, ya saya aktivitasnya seperti yang tadi sudah disebutkan, mengajar di STAI Bina Madani Tangerang, kemudian trainer pada Sekolah Pancasila di Jakarta. Kemudian juga ada aktivitas yang memang rutin saya lakukan, yaitu menulis. Dari beberapa aktivitas menulis, ada 5 yang sudah terbukukan. Yang pertama itu filsafat hukum Islam dalam 2 pertanyaan. Nah ini yang buku-buku yang sudah diterbitkan ya, filsafat hukum Islam dalam 2 pertanyaan ini diterbitkan oleh LP3M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian buku kedua itu Istighfar Transformatif diterbitkan oleh Pinbook Press bersama Profesor Amin Ajis menulis, almarhum, termasuk guru saya juga. Yang ketiga ada buku 101 Alasan Mencintai Indonesia. Ini diterbitkan oleh lembaga Nurholis Majid Society. Kemudian ada Pluralisme Agama dalam Pendidikan Islam, Pustaka Pelajar, dan yang terakhir ini yang saya tulis selama kurang lebih 3 minggu selama puasa kemarin, karena aktivitas pandemi tidak kemana-mana, akhirnya menulis buku jadi 1 buku, Puasa dalam Cinta dan Doa. Kemudian juga terbitkan oleh Pustaka Pelajar, alhamdulillah. Cuman 3 untuk minggu buku ya? yang kelima,
3 minggu. 3 minggu. Wow, ini nanti kita di akhir bisa juga cerita tuh bisa bagaimana 3 minggu bisa menghasilkan tulisan dan diterbitkan loh, luar biasa. Ini semua tulisan pribadi ya, nanti belum termasuk yang tadi mengedit jadi editor, belum termasuk di surat kabar dan sebagainya, luar biasa. Jadi teman-teman boleh bertanya nanti tentang bagaimana bisa produktif seperti Bro Baby. Silakan lanjut tuh Bro. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Nah, ini cara mudah membuat tulisan, materi yang akan kita coba obrolkan, sebenarnya bukan diskusi, kita obrolkan pada sore hari ini. Nah, pertama saya berangkat dari sebuah pertanyaan, kenapa sih kita perlu menulis? Kurang lebih saya memberikan 3 alasan kenapa kita perlu menulis. Yang pertama, diakui atau tidak, menulis itu memberikan keuntungan. Ketika kita menulis, kemudian tulisan kita terpublikasi di berbagai media, itu ada honor buat penulisnya. Misalnya kita menulis opini itu jumlahnya kurang lebih 5.000 sampai 7.000 karakter, di media massa itu ada honor sebesar minimal 500.000 untuk penulisnya. Dan itu kalau ditulis dalam bentuk halaman A4 hanya sebanyak 2 halaman. Jadi satu memberi keuntungan, terlebih kalau kemudian nanti tulisannya dibukukan, pasti kan ada royalti dari berbagai penjualan buku-buku yang sudah kita tulis dan terbitkan. Nah, alasan kedua, saya membaca beberapa biografi para ulama, ternyata hampir tidak ada yang saya temukan ulama yang tidak memiliki karya tulis. Bahwa semua orang-orang hebat ternyata punya karya tulis. Jadi saya berhipotesis bahwa menulis itu merupakan warisan ulama. Misalnya kita sebut saja misalnya orang-orang seperti Ibnu Sina, itu buku yang terkenalnya Al-Qanun Fitib misalnya gitu. Orang-orang seperti Al-Farabi misalnya itu menulis buku Madinatul Fadilah. Orang-orang seperti Ibnu Rus misalnya menulis buku Bidayatul Mujtahid. Termasuk juga ulama-ulama yang ada di Indonesia, kayak Hasyim Asy'ari gitu ya. Dan beberapa ulama-ulama yang terkenal di Indonesia itu memiliki karya tulis. Yang ketiga maksud saya, yang ketiga harus diakui juga bahwa menulis itu merupakan investasi masa depan. Jadi kalau kemudian nanti masa depan itu maksud saya akhirat gitu ya. Jadi salah satu ladang amal yang bisa menjadi penolong manusia, salah satunya menurut saya adalah menulis. Karena ketika kita sudah menulis, maka ada hal-hal yang bisa kita tinggalkan dalam kehidupan dunia ini dan itu bisa bermanfaat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, sebentar nih, ada gangguan sedikit dari anak saya. Gak apa-apa, biasa Mas. Ini sama Bro, di samping gue ada anak gue juga nih. Ikutan Zoom biasa, katanya. Gak apa-apa, seru nih, samping saya juga ada anak saya nih. Jadi tadi saya ulangi, yang ketiga itu adalah investasi masa depan. Jadi salah satu amal ketika manusia meninggal itu kan ada al-ilmu yuntafa'u bihi. Jadi dengan mewariskan tulisan, ya mudah-mudahan itu jadi jariah di akhirat kita, sehingga punya investasi di masa depan. Kalau nanti kita ke akhirat, ya kita bisa masuk ke dalam surga karena investasi masa depan itu gitu. Iya, termasuk juga Bro Baby ini sharing, wah nggak keberatan waktu saya mau sharing nggak, wah langsung semangat tentang sharing bagaimana menulis, karena ini bagian dari amal jariah juga nanti. Betul. Mengamalkan apa yang sudah dipunya. Ini menarik sih. Siap, luar biasa. Kalau nanti suatu saat saya ditanya oleh Tuhan di akhirat, berikan satu alasan yang membuat aku memasukkanmu ke dalam surga. Ya Allah, saya pernah menulis, saya pernah menyajikan materi menulis di acara Kopi Rumpi. Mungkin saya bisa jawab begitu kali ya. Boleh. Nanti saya jadi saksinya. Iya. Gitu. Oke. Berikutnya
menulis itu yang merubah kata menjadi data, merubah bahasa verbal menjadi bahasa tulisan. Jadi data itu yang saya maksud ya, bisa juga nanti tulisan-tulisan kita digunakan oleh orang lain sebagai referensi. Atau bisa juga kalaupun itu tidak diterbitkan menjadi data pribadi kita yang mungkin suatu saat akan dibaca oleh orang-orang terdekat kita, boleh istri nanti, boleh anak ketika anak-anak kita sudah besar. Gitu. Nah, termasuk juga ini, saya cerita terkait tentang saya menulis buku Puasa dalam Cinta dan Doa. Itu sebenarnya buku itu bercerita tentang keseharian keluarga saya. Di situ bentuknya cerita tentang hal-hal puasa itu, harapannya suatu saat anak saya baca gitu. Di situ ada nama anak saya, tokohnya juga tokoh dari anak-anak saya gitu. Jadi saya ingin mereka suatu saat, oh iya ternyata ada hal-hal yang memang dilakukan oleh ayah saya kepada saya, misalnya begitu. Ada hal seperti itu gitu. Nah, ada berikutnya ada teknik ya, teknik menulis. Ada dua sebenarnya sih yang saya ketahui terkait teknik penulisan. Pertama itu brain writing. Nah, ini terinspirasi dari film yang berjudul Finding Forrester. Dulu ada film itu, saya nonton film itu waktu tahun 2000-an, gitu, 2003 atau 2004-an gitu ya. Nah, di situ ada seorang murid yang bertanya kepada Profesor Forrester bagaimana kemudian cara membuat tulisan. Jadi brain writing itu menulis buta. Maksudnya ya, tulis dulu apa yang ada dalam pikiran kita, jangan memikirkan tulisan itu benar atau salah. Setelah selesai menulis sebanyak-banyaknya apa yang ada yang dalam pikiran kita, kemudian barulah proses editing itu dilakukan. Jadi tuangkan semua gagasan, tuangkan semua ide, tuangkan segala hal yang ada dalam benak kita terkait masalah apapun, maka setelah itu baru kita melakukan proses editing, baik dari segi EYD, teknik tanda baca, dan sebagainya. Gitu. Nah, yang berikutnya ada teknik mind mapping, memetakan pikiran. Saya kasih contoh misalnya tentang pendidikan karakter. Nah, judulnya adalah pendidikan karakter, maka saya membuat peta pemikirannya, why-nya itu apa gitu kan. Misalnya, kenapa sih harus menulis judul pendidikan karakter? Ada fenomena apa sehingga judul ini muncul? Yang pertama itu menurut saya masih sering terjadi tawuran antar pelajar, maka dibutuhkan pendidikan karakter. Yang kedua, pendidikan karakter masih belum dianggap penting, gitu ya. Ini hipotesisnya. Kenapa masih belum dianggap penting? Ya karena pendidikan kita sampai saat ini lebih mengarah pada sisi kognitifnya. Walaupun aspek karakter sesungguhnya sudah ada dan dicanangkan oleh pemerintah melalui 18 karakter. Tapi operasionalisasi dalam dunia pendidikannya masih terbatas dan masih belum dilakukan secara maksimal. Nah, kemudian yang ketiga, sikap tidak hormat kepada guru masih dipertontonkan sebagian pelajar, itu yang menjadi alasan kenapa judul pendidikan karakter ini muncul. Nah, kemudian setelah membuat why, latar belakang kenapa harus pendidikan karakter, yang ketiga saya yang mendefinisikan, yang keempat ini tentang what-nya, pendidikan karakter itu apa. Pendidikan karakter itu sebenarnya banyak ya referensi yang bisa dijadikan acuan dalam mendefinisikannya, tapi ini saya mencoba merumuskan pendidikan karakter adalah pendidikan sikap dan tingkah laku. Setelah ketemu what-nya, baru kemudian how to-nya. Bagaimana cara mewujudkan pendidikan karakter? Pertama, melalui pendidikan keteladanan, gitu kan. Kemudian yang kedua itu, yang ketiga ini dengan kisah. Kemudian yang kedua ini nggak kebaca nih, agak lupa saya ini. Membiasakan, ya, melalui pendidikan pembiasaan. Yang ketiga baru dengan kisah-kisah motivasi. Jadi
Itu cara mewujudkan pendidikan karakter. Tapi ini lagi-lagi dalam perspektif saya dan sangat subjektif sifatnya gitu ya. Iya, Nanti tapi kalau secara pola pikir mungkin bisa jadikan sebagai acuan ya polanya ya. ya polanya mind mapping seperti ini untuk mempermudah nanti pengembangannya bisa jadi dari kita pribadi, tergantung dari referensi yang kita baca sesuai dengan apa yang mau kita tulis. Gitu. Oke, nah kemudian ya ada kunci menulis itu ya pertama mau tidak mau ya satu membaca gitu ya. Karena tidak mungkin seseorang bisa menulis kalau dia tidak melakukan kegiatan membaca. Bahkan kegiatan membaca adalah kegiatan yang paling purba, yang paling lampau, yang paling lama, yang sifatnya diperintahkan oleh Tuhan langsung kepada manusia gitu kan. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, maka perintah awal adalah membaca. Tapi ada juga setelah membaca itu perintahnya menulis kan gitu kan. Allama bil qalam itu ya menulis apa yang dibaca gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara membuat tulisan selain membaca? Ya memulai dari pengalaman. Jadi setiap kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Maka untuk memudahkan kita dalam melakukan penulisan, menulis pengalaman pribadi itu lebih mudah dilakukan daripada menulis hal yang lain, karena yang mengalami kita, kemudian yang bergelut dengan pengalaman itu kita juga, sehingga sangat mudah menulis pengalaman karena itu langsung kita pribadi yang merasakan. Nah, yang terakhir ada ya, ini yang paling sering harus dilakukan adalah berlatih, gitu ya. Kalau kemudian tulisannya buruk, ya memang menulis itu harus berasal dari tulisan yang buruk dulu. Nggak mungkin ada tulisan yang tiba-tiba jadi bagus, gitu kan. Gitu. Apalagi kalau tulisan-tulisannya itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya serius, gitu ya. Nulis-nulis dalam konteks jurnal itu kan serius, gitu. Nulis-nulis skripsi, disertasi, yang hal-hal bersifat penelitian itu serius. Jadi saya ingin sharing di sini bahwa tulisan yang kita bisa mulai tulisan yang sifatnya sederhana. Dengan sederhana itu semakin sering berlatih, semakin insya Allah kita akan mudah untuk membuat tulisan. Jadi teori membaca, kemudian melatih pengalaman kita dengan berbagai hal. Kemudian kalau tidak berlatih, maka ya kita akan kesulitan untuk menulis. Maka saya ingin menutup dengan sebuah pesan dari Pramudia Anantatur, ya, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Mungkin itu sharing saya untuk hari ini. Saya kembalikan ke Bro Latif. Ya, terima kasih Bro. Jadi sangat menarik sekali sharingnya. Jadi bagi rekan-rekan nanti sahabat Kupi Rumpi yang mau bertanya silahkan. Anda bisa bertanya di kolom chat atau bisa raise hand, nanti saya allow untuk Anda bertanya. Baik, Bro, gua mau nanya begini. Saya mau nanya begini. Kan tadi untuk buat tulisan tuh kadang orang bingung kan, mau bikin tulisannya tentang apa, kemudian mau mulai dari mana. Boleh di-share nggak tentang bagaimana sih caranya pertama kali itu menulis itu memulai, kan ada sesuatu yang susah. All start is difficult. Bagaimana kalau misalkan kita udah depan laptop atau di depan handphone atau di depan kertas itu memulainya itu apa yang pertama kali mau kita lakukan? Biasanya kan orang mentok di situ tuh. Oke, biasanya kan banyak kan yang orang yang sudah punya ide tapi mau menulisnya itu pertama-tama kata awalnya itu susah. Saya pernah mengikuti seminar online yang diadakan oleh Terelia. Menurut saya ini bisa menjadi solusi, atau Muhammad Darwis ya nama aslinya ya, nama penulisnya, Terelia. Nama penanya Terelia ya. Salah satu penulis kesukaan saya tuh. Oh iya. Dia bilang begini, jangan pernah menjadikan kalimat pertama itu sukar, gitu ya. Jadi untuk memulai sebuah penulisan jangan pernah menjadikan kalimat pertama atau paragraf pertama itu sesuatu yang sukar. Tulis saja dulu apa yang kemudian ada dalam pikiran Anda dalam
kata pertama atau paragraf pertama itu. Selebihnya kalau Anda sudah bisa menemukan paragraf pertama, kesananya biasanya ide itu akan berjalan dengan seiring penemuan ide pertama gitu. Jadi memang semua orang pasti akan merasakan itu gitu. Tapi mau tidak mau memang kita bisa menggunakan teknik yang tadi saya sampaikan yang bernama teknik brainwriting itu. Jadi ya tulis aja dulu gitu. Jangan pernah merasa takut tulisan kita jelek atau salah. Itu semuanya subjektif gitu kan. Itu semuanya sifatnya sangat subjektif. Boleh jadi kita merasa itu tulisannya jelek, tapi menurut orang lain itu bagus, gitu. Jadi tulisan itu sangat-sangat sifatnya subjektif ya, tergantung dari penilaian orang. Tapi kalaupun orang menilai tulisan itu tidak bagus, ya tidak sifatnya kita harus nothing tulus tetap untuk menulis, karena jangan sampai membuat karya itu menjadi terbatasi karena omongan orang lain, menjadi tidak produktif jadi pada akhirnya. Ya, betul. Seringkali kita tuh pengennya pertama kali nulis bisa langsung bagus dan diapresiasi orang. Nah, itu sebenarnya malah berbahaya tuh. Malah menghambat, setuju saya. betul, menghambat kita sendiri. Saya bahkan pernah menulis dulu saya mulai menulis itu, salah satu ya yang mulai publish itu di Facebook waktu itu. Sempat saya nulis di Facebook, lalu ada orang bilang, tulisannya jelek, ngapain dipublish sih tulisan model begini. Wah, itu sempat awalnya ngedenger gitu shock, apalagi di sosial media kan. Kemudian saya bilang ya sudah, mau nggak mau cuekin aja, dan akhirnya terus aja nulis, tulis aja nulis. Jadi ibaratnya tuh jangan hiraukan orang ngomong apapun, akhirnya jadi juga tulisan. Dan akhirnya saya sekarang udah juga sama, seperti Bro Baby, sudah ada sekitar 13 buku yang saya terbitkan gitu. Baik sebagai penulis pribadi maupun sebagai editor gitu. Dan betul, Bro, itu sangat menarik, Bro. Jadi jangan cuekin orang apapun katanya gitu ya. Setuju. Nah, kemudian ini ada pertanyaan menarik nih dari Kang Ferry. Nah, Kang Ferry ini salah satu yang juga aktif untuk mengelola banyak mahasiswa dan di kampus juga aktif. Bagaimana gambar-gambar yang kita sisipkan dalam buku atau presentasi? Bagaimana hak ciptanya dan bagaimana cara kita mendapatkan hak tersebut agar bisa diletakkan dalam buku atau presentasi? Misalnya gambar tersebut diambil dari internet misalnya. Oke. Nah, biasanya gini, kalau gambar-gambar yang memiliki hak cipta, dia akan ada bloknya. Gitu. Ada bloknya, kemudian dia akan sulit untuk dilakukan copy paste. Biasanya yang umumnya saya temukan ya, gitu. Kayak misalnya saya mencari gambar Pramudia Anantatur, gitu. Kalau dia itu tidak diberikan secara gratis, biasanya dia ada tulisan blognya itu. Tapi kalau misalnya dia bisa di-download, berarti itu boleh digunakan. Gitu. Begitu sebenarnya. Ya. Nah, ya bisa lanjutkan, mungkin ada yang mau sharekan lagi. Ya, jadi memang ada hal-hal yang sifatnya hak cipta yang tidak boleh dipakai secara sembarangan gitu ya. Karena memang itu dibatasi kepada kita. Tapi kalau kemudian nanti ada gambar-gambar yang bisa di-download dan itu tidak bertulisan biasanya logo gambar ini memiliki hak cipta, itu masih boleh untuk digunakan. Yang kedua, idealnya kalau kita presentasi tulisan dalam bentuk slide, maka perlu memasukkan sisi gambarnya. Cuman terkadang begini, terkadang yang mau kita presentasikan itu kita mengcopy pastekan dari tulisan kita gitu ya, dijadikan dalam bentuk slide. Jadinya slide-nya numpuk gitu kan. Yang namanya PowerPoint kan setahu saya yang saya pelajari adalah menulis poin-poin besarnya saja, poin kekuatannya saja gitu kan. Jadi tidak memasukkan semua unsur tulisan yang mau kita presentasikan, hanya poin-poinnya saja, dan akan lebih menarik kalau kemudian itu disajikan dalam bentuk gambar gitu. Ya. Begitu Bro Latif. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan lanjutan nih dari Kang Ferry.
Jadi untuk gambar-gambar yang kita siapkan dalam buku atau jadi kalau misalnya lama bisa di-download, boleh ya di apa, di-publish. Begini, saya mungkin sedikit juga menambahkan terkait dengan gambar kalau kita mau dipresentasi. Ada beberapa, memang kita juga nggak boleh sembarangan asal download di internet, di Google gitu ya, Google, kemudian kita download, kita publish di tulisan. Itu juga beberapa memang boleh-boleh saja, itu masih free, ada yang free copyright, tapi ada yang juga tidak copyright. Nah, supaya mau copyright ada beberapa yang sebenarnya apa namanya, di-provide, di-provide oleh beberapa situs yang dia boleh mempublish. Contohnya nih, saya mungkin mau share kepada Kang Ferry, namanya ada Unsplash misalnya. Ini Unsplash ini memang terbuka buat umum kalau kita mau bikin presentasi, supaya tidak langsung ngambil di manapun secara asal nanti bisa jadi kena copyright. Ini ada Unsplash ini memang didedikasikan memang kalau free high resolution foto. Jadi boleh ada Pexel, ada Unsplash. Misalkan kita mau cari misalkan tentang buku misalnya. Dia akan langsung muncul seperti ini. Kita mau ngambil silahkan, kita mau ambil lalu kita tinggal download saja. Nah itu langsung akan terdownload. Kita hanya tinggal say thanks aja, gitu ya. Ini langsung terdownload. Ini bisa kita gunakan karena di Unsplash ini kita boleh menggunakan material ini untuk aktivitas kita di presentasi. Jadi modelnya seperti itu. Itu yang salah satu, ada juga Pexel, kemudian ada beberapa situs lain yang membolehkan. Jadi sebenarnya banyak juga situs yang silahkan free untuk digunakan. Kira-kira tambahannya itu, teman-teman, Ya. jadi Unsplash, Pexel, dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan pixabay.com juga bisa, di situ Ya, ada beberapa betul. yang bisa digunakan secara gratis. Betul, jadi Pixabay juga bisa. Jadi ada banyak. Memang kalau misalkan kita download, misalkan kita bilang book di Google, maka akan muncul buku, dan bukunya gambarnya pun resolusinya rendah. Kemudian juga biasanya common gitu ya. Kalau memang di sini kan Iya, iya benar. sudah lebih profesional fotografi yang mereka manfaatkan. Itu begitu. Baik, terima kasih Kang Ferry. Teman-teman yang lain kalau mau bertanya, mau menggali, Terima kasih silahkan. Kang Latif. Oh ya, boleh, silakan. Kang Ferry mau bertanya lagi boleh. Oke. Siap. Sementara terima kasih Kang Baby dan Kang Latif. Iya, sama-sama Siap. Kang Ferry. Ya, Salam kenal. Salam kenal. Nah, kita Salam bisa kenal. rendezvous nih sama Kang Latif sama Kang Baby untuk kita bisa, nih sangat-sangat bagus nih ilmunya Kang Latif sama ilmunya Kang Baby nih. Karena terus terang saya tugas akhir aja lama itu salah satunya adalah dalam bentuk penulisannya. Ya kadang ada dosennya, tapi lebih banyak ke diri kita sendiri kan. Kita nggak pede gitu nulis. Kadang udah nulis seperti Kang Latif bilang kan, tulis aja dulu semuanya kan. Nanti EYD dan lain-lainnya, kontennya dan lain-lain. Tentunya mungkin kalau untuk tugas akhir atau skripsi kan kita beda ya. Tapi kan itu secara basic sama ya, Kang Baby, Kang Latif ya. Ya, secara betul. basicnya sama. Secara basicnya sama, betul. Siap. Nah ini yang perlu kita tularkan nih Kang Baby sama Kang Latif nih. Baik di adik-adik kelas nih kan Kang Baby dari Muhammadiyah dan UIN ya, Kang. Iya, benar. Nah kita satukan, kita ini kan karena terus terang ya diri saya sendiri ya waktu saya tugas akhir dan skripsi ya yang paling lama tuh di sana, dan itu saya lihat di adik-adik kelas dan di mana saja ya itu yang yang jadi momok ya. Tugas akhirnya waktu prakteknya percobaannya selesai cepat ya kan, tapi ketika penulisan nah ini yang agak lama. Nah ini perlu ada Kang Latif sama Kang Baby nih turun tangan nih sepertinya. Saya sangat mendorong itu. Nah next kita bisa kolaborasi nih Kang Baby sama Kang Latif nih. Boleh. Boleh, insya Allah boleh. Amin. Ya, jadi kebetulan nih Kang Ferry ini, Kang Baby ini ada di Cilegon. Jadi saya pun di Serang atau Tangerang. Jadi sangat-sangat kalau mau ngadakan untuk teman-teman kuliahan boleh. Kebetulan kemarin waktu saya kontak-kontak Kang Baby juga lagi kapan nih bisa sharing? Boleh. Tapi minggu ini kayaknya enggak deh. Lagi
ngedit disertasi ya. Ya. Waduh. Jadi lagi Apalagi pengalaman ini ya, kalau Kang Baby disertasi, skripsi, tugas akhir udah bagiannya ya. Kalau Iya. Kang Latif nih memang dipublish di umum dan menyerap banyak masukan dari umum ya, dari sosmed dan lain-lain. Ini suatu apa ya? Jadi praktisi di umum dan praktisi di akademik nih. Ini kita kolaborasiin, wah sangat menarik nih seharusnya sih. Boleh, Kapan boleh kita Kang tentukan? Ferry. Siap, Boleh boleh nanti nanti sambil kita diskusi lanjutan, Kang Ferry. boleh. Siap. Kita langsung diskusi lanjutan. Nah, ini menarik tadi. Saya senang sekali Kang Ferry tadi sempat share. Saya juga ada beberapa sebenarnya media saya menulis. Ini saya mau sharing sedikit tentang menulis. Siap. Saya dulu pertama kali menulis itu ya saya waktu mahasiswa, salah satu tulisan saya masuk dalam Apa Siapa Orang Banten. Waktu itu diminta untuk yuk nulis. Akhirnya tentang Apa Siapa Orang Banten diterbitkan oleh Dinas Provinsi Banten waktu itu. Perwakilan mahasiswa, jadi ada beberapa orang yang menulis. Jadi ini buku keroyokan. Tapi yang menarik adalah begitu selesai satu buku saya, tulisan saya diterbitkan, itu jadi edik gitu. Jadi edik malah ayo nulis lagi gitu sampai ikut lomba menulis tingkat nasional sampai dapat juara juga di model-model begitu. Akhirnya keranjingan tuh. Kemudian nulis coba di Facebook yang tadi saya cerita. Kalau teman-teman bingung, saya mau mulai menulis gimana? Nah, sebenarnya ada media-media yang bisa dimanfaatkan, misalkan bikin blog sendiri. Saya juga bikin blog, misalkan pondokharmoni.com, itu blog juga. Kemudian juga di Facebook, tulisan saya Melihat Tanpa Mata. Melihat Tanpa Mata ini adalah diary, maka tulis ini diary buruh domestik. Diary buruh domestik itu kenapa? Karena dulu waktu saya menerbitkan buku ini sebenarnya buku yang semua tulisannya itu ada di Facebook. Jadi saya posting di Facebook, tadi ada yang bilang tulisannya jelek banget kayak gitu-gitu ya. Dan segala macam, tapi bertransformasi seiring tadi yang Kang Baby bilang, kalau sudah mulai menulis nanti akan terus terbentuk habit. Seperti kita latihan jalan kan, dulu kita merangkak dulu kemudian bisa berlari. Akhirnya ada salah satu penerbit yang tertarik untuk menerbitkan, jadilah Melihat Tanpa Mata. Nah, ditulis diary buruh domestik. Jadi benar-benar tulisan diary. Kalau tadi Kang Baby kan Bro Baby kan tulisannya sangat-sangat serius dan terpola sekali. Kalau saya benar-benar beda polanya. Melihat Tanpa Mata ini bebas sekali gitu tulisannya. Dan kalau teman-teman yang mungkin bingung mau mulai mana, menulis sajalah, jangan bingung mau nulis apa, pokoknya yang ada di benak kita tulis seperti blind writing tadi. Dan bahkan saya punya teman itu, kalau tadi saya sebutnya dari buruh domestik, karena penerbit itu menerbitkan 2 buku, yang saya adalah sebagai buruh domestik, ada satu lagi buruh migran. Teman saya itu adalah seorang buruh migran di Taiwan. Kerjaannya adalah menungguin kalau ada babysitter, ini opasitter. Kerjaannya itu kalau misalkan ada orang yang tidak bisa jalan yang dirawat, Jenny Ervira namanya, dia merawat kayak kakek yang kalau sudah nggak bisa jalan di kursi roda, dia dorong ke taman setiap siang. Kemudian pagi-pagi dia dorong, siang kemudian balikin lagi. Jadi selama dia nungguin kakek itu dijemur, dia bingung mau ngapain, masa gue cuma bengong juga seperti kakek itu. Akhirnya dia nulis di samping kakek itu, dan jadilah buku Gadis Bukan Perawan, buku kumpulan cerpen. Jadi bisa dilakukan dimanapun kapanpun gitu. Termasuk juga saya di kantor juga mendorong teman-teman menulis gitu. Ini ada beberapa buku yang pernah juga saya sebagai editor atau teman-teman atau sebagai inisiator untuk diterbitkan. Jadi ini juga akhirnya teman-teman kantor juga beberapa mulai menulis juga, akhirnya jadi banyak buku gitu. Nah itu yang sering juga tadi yang Kang Ferry, nyambung dengan Kang Ferry, banyak orang pengen menghasilkan karya yang sangat luar biasa tapi tidak mau memulai, akhirnya nggak pernah mulai. Disertasi, tesis, skripsi, tugas kampus, kalau cuma sekedar pengen ya kalau nggak dikerjakan ya selesai itu gitu. Tidak selesai hanya sekedar angan-angan, tidak pernah bisa tuntas tuh. Itu begitu. Baik, kira-kira itu tambahan dari saya. Kembali ke Kang Baby. Kang Baby, pengalamannya selama jadi dosen, kalau mahasiswa itu sebenarnya problemnya tuh ada di mana sih? Apakah problem di kompetensi ataukah problem di emosional atau di mentality?
Kalau kalau di mahasiswa sebenarnya problemnya banyak, tapi yang dalam sisi penulisan, terkadang mahasiswa itu terlalu fokus kepada judulnya, Oke, judul judul. penelitiannya. Padahal sebelum menulis judul, yang perlu dicari itu adalah masalahnya dulu. Karena judul itu baru muncul ketika masalah itu ditemukan. Istilahnya kalau bahasa ilmiahnya menemukan das Sein dan das Sollen dulu. Dasein dan so on. Apa yang uh, apa yang kenyataannya dan yang seharusnya gitu. Misalnya gini, ada judul pendidikan karakter dalam ibadah sholat. Permasalahannya kan ada, idealnya kalau orang yang sholat itu dia semakin baik perilakunya, semakin baik tutur katanya, semakin baik akhlaknya. Itu idealnya begitu kan? Gitu. Karena argumentasi teologisnya jelas kan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Gitu. Tapi pada kenyataannya ada orang yang sholat, tapi selepas sholat dia mengambil sendal orang yang bukan dia, sendal orang lain gitu. Itu kan artinya tidak selaras antara perilaku, antara kegiatan ibadah sholat dengan perilaku kesehariannya. Maka dari situ muncul sebuah persoalan yang bisa dikaji, ada apa? Akhirnya muncullah judul pendidikan karakter dalam ibadah sholat. Jadi, nah kadang-kadang mahasiswa itu lebih fokus pada dia mencari judul, tetapi problem dari judulnya itu tidak ditemukan sehingga kesulitan dalam menulis. Jadi sebenarnya satu itu, yang kedua banyak juga teknik penulisan gaya selingkung yang kurang dipahami oleh mahasiswa di masing-masing universitas ya. Masing-masing universitas itu punya teknik selingkung yang berbeda dalam penulisan. Kalau di tempat saya itu kan menggunakan Turabian style atau Chicago style gitu kan. Nah, teknik menulis gaya catatan kakinya juga berbeda, mengutipnya juga berbeda. Kadang-kadang hal-hal yang itu yang luput jadi perhatian oleh mahasiswa. Mungkin karena tadi, karena terlalu fokus pada satu judul yang mau ditulis sehingga lupa memperhatikan pada hal-hal yang lain. Yang saya alami ketika mahasiswa ketemu, Pak, saya mau buat skripsi, judulnya apa? Tiba-tiba minta judul gitu ya kan? Kita judul. Iya, minta judul gitu. Ketika ditanya, oke, kamu mau judul apa? Yang saya bilang, kalau judul itu harus berangkat dari sebuah persoalan. Tidak ada judul tanpa adanya persoalan. Gitu. Termasuk ini juga, termasuk nulis-nulis dalam konteks opini yang sederhana, artikel-artikel sederhana. Itu kan harus mengamati sebuah fenomena gitu kan. Fenomena yang terjadi atau problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau sudah ketemu fenomenanya, problemnya apa, baru muncul judul. Ketika judul muncul, maka kaidah menulisnya sebenarnya semua tulisan itu kaidahnya 3. Berisi why, what, dan how to. Gitu. How to itu biasanya kalau opini ditulis dengan rule of 3, 3 kata kunci. Gitu. Jadi tadi slide saya juga polanya seperti itu. Gitu. Jadi dibuat why-nya, kemudian what-nya, what itu definisinya dari judul yang kita tulis, kemudian bagaimana cara mewujudkan judul itu dalam bentuk how to, 3 kata kunci tadi. Sebenarnya itu sebenarnya problem mahasiswa itu sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang sifatnya teknis itu kurang begitu diperhatikan, fokus pada satu persoalan, ya tadi saya bilang persoalannya pada sisi judul, akhirnya untuk menulis problematikanya tidak ketemu, akhirnya menjadi lama. Sebenarnya kalau masalahnya sudah ketemu, judulnya sudah ada, itu tinggal bisa dieksplor dalam sebuah bentuk tulisan. Begitu, Bro Latif. Ya, thank you. Betul. Terkait dengan judul memang betul. Kalau tidak punya masalahnya apa, kemudian apa yang mau dibahas, ya gimana bisa nemukan judul. Buku saya juga hampir semua buku saya yang saya tulis itu ada sekitar itu judul tuh belakangan. Rata-rata begitu. Bahkan apa yang dulu kita pernah susun judulnya, saya dulu waktu melihat tanpa mata itu juga judulnya belakangan. Tapi dari sekian banyak, akhirnya ketemu sendiri. Atau buku saya Diary Berry juga belakangan semua judulnya. Termasuk disertasi saya juga sama, judul belakangan, tapi yang penting ketemu dulu problemnya. Jadi kadang kita malah berpikir sesuatu yang mestinya bisa dibelakangkan gitu ya, Kang Webi ya. Iya benar. Jadi yang pokoknya itu kadang-kadang
yang pokoknya itu kadang-kadang ditinggalkan gitu ya. Problematika itu kan pokok gitu kan. Iya. Judul itu ya baru muncul setelah pokoknya ditemukan gitu kan. Ya, betul. Jadi itu problem itu mahasiswa ya. Nah, kalau misalkan terkait dengan waktu, ini kita mau coba sekedar apa namanya, kadang saya ini kalau mau menulis nih harus di waktu yang malam hari, hening, hanya temani oleh apa namanya, bunyi jangkrik ya. Harus begitu nggak kalau untuk menulis Kang? Atau sebenarnya bisa dimanapun dan kapanpun gitu? Pengalaman Kang Baby. Eh, Kalau menurut yang paling ideal memang seperti itu, dalam suasana hening ya, yang paling ideal. Karena biasanya di suasana-suasana hening itu, kondisi pikiran kita sedang jernih dan bersih-bersihnya. Tapi tidak juga gitu. Tulisan saya judulnya Raja-Raja di Era Demokrasi yang diterbitkan di detik.com itu saya tulis ketika saya memberikan training. Jadi training, kemudian ada jeda istirahat, saya tulis di HP gitu kan. Nanti training lagi, jeda istirahat saya tulis di HP. Setelah selesai training, tulisan itu selesai juga dan saya kirim ke Detik, kemudian dipublikasi oleh detik.com gitu. Tergantung ini apa sih kemampuan kita untuk meluangkan waktu. Kadang juga sebelum dalam perjalanan dari Cilegon menuju Tangerang, mengendarai bis gitu ya, saya naik bis, itu kan banyak spare waktu, kurang lebih 1,5 jam itu biasanya saya gunakan untuk menulis di HP. Nulis aja dulu apa yang ada. Tadi prinsipnya blend writing, menulis dulu semua yang mau saya tulis, nanti sampai di kampus atau kembali lagi di rumah, malam hari baru kemudian saya lakukan proses editing, dan biasanya saya kirim ke media-media. Kalaupun tidak dipublish di media, tadi betul kata Kang Latif, kita harus punya blogspot pribadi ya, publish aja di blogspot, kemudian di-share sendiri ke teman-teman, itu pun nggak jadi masalah. Gitu. Iya, betul. Memang Jadi untuk idealnya memang di waktu hening, tapi iya. saya rasa setiap waktu pun bisa digunakan untuk menulis. Betul. Jadi tentang mitos saya harus menulis di waktu yang hening malam hari, waktu yang apa di tempat yang sepi juga tidak jadi patokan teman-teman semua, sahabat Kupi Rumpi. Jadi boleh dimanapun. Betul Kang Baby. Waktu 1,5 jam di bis kota atau dimanapun, misalkan kita lagi menunggu menunggu antrian panggilan dokter atau apapun itu saya gunakan untuk menulis. Buku saya Iya, betul Diary sekali. Berry, buku pertama di dunia ditulis di bis kota dengan BlackBerry. Jadi saya suka saya kantor saya di Sunter, saya di Tangerang, naik bis kota itu kadang kalau saya bawa mobil ya saya nggak bisa nyetir tapi dengerin podcast. Tapi begitu saya naik bis kota saya nulis dan akhirnya tulisan itu bisa ada media yang tertarik untuk menerbitkan. Tulisan dengan BlackBerry yang sekedar cuma nongkrong di bis lalu nulis tentang fenomena yang ada di bis kota atau yang ada di kepala saya dan jadi sebuah buku gitu. Itu artinya bisa jadi sebuah menarik. Kang Baby tadi sudah cerita. Jadi teman-teman problemnya tuh bukan di tempat, bukan di waktu. Itu kita mendobrak mitos tentang waktu dan tempat. Gitu ya Kang Baby ya. Oke. Jadi tidak ada alasan waktu dan Betul, tempat. betul. Oke, kemudian berikutnya, benarkah menulis itu harus jadi orang yang terkenal dulu baru tulisannya dipublish? Saya rasa tidak perlu terkenal dulu untuk menjadi seorang penulis. Jadi Oke. siapapun dia terkenal ataupun tidak terkenal boleh untuk mempublish tulisan gitu. Cuman kata kuncinya satu, jangan pernah minder dengan karya yang kita buat sendiri. Biar bagaimanapun karya tulisan kita, walaupun itu menurut orang tidak bagus, itu adalah murni karya kita dan itu merupakan salah satu anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada kita, yang itu patut kita syukuri gitu. Ya, Jadi prinsip-prinsip itu yang perlu dipegang sehingga memungkinkan kita untuk menulis kembali setiap apa yang ada dalam ide dan pikiran kita. Gitu, Kang Latif. betul. Jadi kalau Anda bilang, wah yang nulis ini harus orang terkenal, no. Jadi kalau Anda bicara begitu, bagaimana bisa Anda mulai menulis karena terhambat sama logika begitu. Jadi kalau Anda mau bicara, jangan pada siapa Anda, tapi apa yang Anda sajikan dari hasil karya Anda. Itu begitu. Saya punya pengalaman juga, tulisan saya sebar ke berbagai macam jenis penerbitan, dan menariknya adalah ketika saya sebar itu ke sekian banyak penerbitan, ada tuh penerbit yang bales, bilang, mohon maaf tulisan Anda kurang berkualitas dan kurang bagus untuk kami terbitkan. Bayangkan mungkin saya nggak tahu redakturnya kurang bisa memilih kata-kata yang oke gitu, tapi nggak apa-apa.
cukup shock ya nggak apa-apa, cuekin saja. Tapi ternyata ada tuh penerbit yang mau menerbitkan, jadi sudut pandangnya begitu. Satu penerbit nggak tertarik Iya, karena mungkin tulisan kita nggak sesuai dengan penerbitan dia, kita bisa juga diterbitkan oleh ya penerbit lain yang punya sudut pandang berbeda. Jadi itu masalah perspektif. Baik. betul, ya. Heeh. Nah, saya juga contoh begini, misalnya buku saya yang berjudul Pluralisme Agama dalam Pendidikan Islam, itu pernah juga saya berikan ke salah satu penerbit besar, tapi kemudian penerbit itu menolak, dan kemudian saya berikan lagi pada penerbit yang lain, ternyata diterima dan diterbitkan. Jadi memang mungkin masing-masing penerbit sepertinya punya standar yang berbeda-beda, tapi bukan berarti standar yang dibuat penerbit satu dan penerbit yang lain menunjukkan tulisan kita tidak berkualitas. Tidak juga, tapi ini hanya sekedar persoalan standarisasi gitu ya, bukan persoalan isi gitu. Iya. Standarisasi Gitu. dan kadang sudut pandang terkait dengan marketing kadang ya kalau untuk penerbit yang Betul. Nah, profesional. iya, profesional gitu. Jadi kalau misalkan Memang mungkin kalau untuk menulis buku lebih baik menulis buku-buku yang sifatnya populer gitu iya, ya. Yang betul. sifatnya bisa dijamah oleh semua orang gitu. Kalau buku-buku yang sifatnya serius itu kan hanya dalam cakupannya pada sisi akademis saja, mahasiswa gitu kan. Tapi kalau buku-buku populer semua masyarakat itu bisa membacanya gitu. Segmented ya. Iya, Baik. segmentednya begitu. Samakah antara ini kita coba membongkar lagi, samakah antara menulis buku dengan menulis konten di sosial media? Ada teknik yang samanya apa? Kemudian yang berbedanya mungkin apa ya? Kalau dari buku berbeda sebenarnya. Buku kan lebih sistematis ya. Kita diatur oleh sistematika tulisan, kita diatur oleh outline tulisan atau daftar isi tulisan itu. Tapi kalau untuk konten media sosial, kita tidak diatur oleh konteks outline itu. Tapi gini, itu yang membeda. Tapi sebenarnya rumusannya sama. Rumusannya cukup sama menurut saya. Dengan why, what, dan how to gitu. Jadi kalau saya baca beberapa tulisan-tulisan di Kompas misalnya, polanya juga sama, why, what, dan how to. Cuman isinya yang agak berbeda. Nah, secara garis besar sebenarnya menulis itu ya rumusannya itu ya menggunakan why, what, how to yang tadi saya gambarkan dalam bentuk mind mapping itu. Cuman kan kalau untuk media sosial kita bisa menulisnya bebas gitu kan, sesuai dengan isu yang berkembang atau kita mau menulis apapun sesuai dengan pengalaman kita gitu kan. Kalau buku, kalau yang sifatnya ilmiah dia akan lebih sistematis, tapi kalau untuk yang sifatnya cerita walaupun dia tidak begitu sistematis tapi dia akan dihadapkan dengan kerangka tulisan yang berupa outline atau daftar isi gitu. Oke, Gitu. jadi begitu ya. Jadi tinggal kita pelajari polanya saja, kita lihat memang agak sedikit berbeda tapi punya satu tadi adalah why, what, dan how to. Atau kalau How saya to, iya. simpelnya saya punya 3 rumusan juga, the power of 3 tadi. Kalau saya punya rumusan tuh 3C. C itu konteks, kemudian C yang kedua adalah konten, kemudian yang ketiga adalah konklusi. Sama sih sebenarnya. Lebih kepada why, what, dan how to gitu. Konteks adalah why-nya, kenapa ada muncul satu problem yang kita mau tulis, kemudian konten adalah what-nya, kemudian konklusi dan how to-nya seperti apa. Jadi sama polanya. Jadi semua apapun tulisan sebenarnya polanya begitu ya, Kang Webi ya. Polanya sama. Maka untuk memudahkan dalam menulis butuh yang namanya teknik mind mapping tadi, memetakan itu untuk lebih memudahkan sebenarnya. Walaupun memang setiap orang punya style yang berbeda-beda ya, gitu ya. Tapi untuk memudahkan bisa menggunakan konsep mind mapping yang tadi sudah saya sampaikan. Iya, saya pakai mind mapping itu di 3 SMP dulu waktu 3 ya, kelas 3 Nah, iya, SLTP kelas 3. dulu. Saya pakai itu. Saya dulu baca bukunya Daddy Deporter tentang quantum learning. Dia ngambil Tony Buzan kan sebenarnya yang menciptakan tentang Tony mind Buzan, mapping. iya, betul. Mind mapping itu Tony Buzan. Bobby Reporter. Ya, Bobby Reporter tuh dia mengutip dari Tony Buzan di bukunya Quantum Learning, lalu saya mencoba untuk menerapkan itu.
Tapi saya dimarahin sama guru bahasa Indonesia tuh ya. Ya mungkin karena semua pelajaran waktu itu saya coba bikin pakai mind mapping gitu, sehingga saya tahu matematika saya nggak pakai itu. Fisika segala macam itu saya pakai mind mapping gitu. Jadi supaya itu malah enak gitu, penjelasan dari apa yang saya baca buku itu saya pakai mind mapping, dan itu menarik sekali, termasuk bikin tulisan tuh pakai mind mapping seru gitu. Tapi memang mind mapping itu untuk memetakan istilahnya inti dari materi, tapi sisanya ya deskripsi tadi pakai blend writing. Blend writing ini mungkin saya sedikit kasih pengalaman juga, Bro Baby. Kalau saya kadang gini, saya biasa dulu waktu saya masih aktif banget menulis ya, ketika ini saya kalau malam tuh pokoknya duduk di laptop atau di handphone, saya mau nulis apapun yang terbayang di benak saya, misalkan katakanlah bulan. Oh, bulan hari ini sangat indah sekali dan membuat hati sangat senang sekali, terus nulis tuh. Tapi ketika kita terpikir satu teori langsung nyambung, itu nyambung terus gitu. Kalau misalkan tulisan capek, tulisannya capek gitu. Kemudian nyambung lagi apa yang di pikiran kita, itu bentuk blind mapping yang paling awal tuh begitu. Jadi bentuk blind mapping yang paling awal adalah apa yang terbayang di benak kita langsung kita tuliskan. Nanti lama-kelamaan sebenarnya pada akhirnya akan terbentuk sendiri satu tulisan yang cukup panjang. Nanti kita bisa pilih, tapi itu kan keluar sendiri. Itu ibaratnya itu mengeluarkan semua isi otak kita untuk coba kita nanti coba kita sarikan. Pada akhirnya nanti bisa kita kita edit berikutnya gitu. Jadi itu kira-kira begitu. Itu yang pengalaman saya tentang blind mapping. Saya selalu pakai blind mapping. Tulisan-tulisan saya pasti blind mapping. Sampai sekarang mungkin ada sekitar puluhan juga tulisan saya yang blind mapping itu belum diterbitkan. Tapi nanti tinggal menunggu waktu kapan blind mapping itu nanti saya coba strukturkan. Nah, kira-kira begitu. Untuk produktif, blind mapping salah satu cara yang paling produktif untuk dilakukan. Gitu. Siap. Pertanyaan berikutnya, teman-teman kalau mau bertanya boleh ya, silakan di chat atau di raise hand. Ini ada yang nanya minta file slide presentasinya, ya nanti dikasih. Itu oke. Teman-teman, nanti diberikan. Gini, menulis itu bakat atau sesuatu yang bisa diasah gitu ya? Kira-kira Kang Baby, kalau pertanyaan, menulis itu bakat atau memang sesuatu yang bisa diasah, Kang? Tidak perlu bakat untuk menulis, harus ada bakat. Menurut saya tidak bakat, itu sesuatu yang bisa diasah gitu ya. Karena ada yang memang juga yang punya potensi atau bakat menulis, tapi menurut saya bakat saja tidak cukup, tapi perlu diasah. Jadi saya lebih memilih bahwa menulis itu sesuatu yang perlu diasah atau yang dilatih secara terus-menerus gitu. Orang yang tidak memiliki bakat menulis, tapi jika diasah dan dilatih secara terus-menerus, pasti dia akan bisa untuk menulis. Ya, jadi kalau teman-teman menulis, itu nanti akan jadi penulis. Saya ingat di salah satu vlog saya, video saya mengutip salah seorang penulis, Sinclair Lewis. Dia bilang, dia waktu itu ada sebuah seminar dihadiri oleh ribuan orang di auditorium. Lalu kemudian saat itu orang semua itu hadir untuk ikut seminar tentang bagaimana cara menjadi seorang penulis. Lalu kemudian saat itu dia naik ke atas panggung, semua orang tepuk tangan, kemudian hening saat itu ketika dia sudah mulai gitu ya, hening. Lalu kemudian dia bilang, apa yang mau Anda dapatkan atau apa yang Anda akan inginkan dari seminar ini? Lalu semua sepakat, oh saya mau belajar tentang menulis dari Anda, wahai penulis yang terkenal dan produktif. Waktu itu, simple dia menjawab, kalau Anda mau jadi seorang penulis, maka yang Anda harus lakukan adalah bukan masuk ke seminar ini, tapi silahkan ambil pena Anda, ambil kertas Anda, lalu mulailah menulis. Maka Anda akan jadi seorang penulis. Menulis, dan menulis. Lalu terima kasih. Dia keluar dari seminar itu. Jadi seminar terpendek di dunia yang tentang menulis. Dan menulisnya adalah
ternyata inti dari seminar itu adalah karena mau jadi penulis mah nggak bisa jadi orang penulis kalau belajar hanya sekedar ikut seminar, termasuk ikut webinar atau ikut Zoom ini. Tetapi setelah ini Anda pulang ke rumah, Anda mulai angkat pena atau Anda mulai buka laptop, yuk mulai menulis, maka akan bisa jadi penulis sehingga terasah mental kita. Mungkin kira-kira begitu ya kalau saya simpulkan ya Kang Bebi ya. Ya, setuju benar. Jadi jangan sampai kemudian merasa diri saya tidak berbakat, kemudian tidak membuat tulisan. Jadi sesungguhnya anggapan-anggapan seperti itu hanya akan membuat kita pada akhirnya tidak pernah mencoba untuk menulis, gitu kan. Jadi menulis itu adalah sesuatu yang memang perlu diasah secara terus-menerus. Ibarat sebuah pisau, semakin sering diasah akan semakin tajam, gitu kan. Termasuk juga ide kita dalam menulis, semakin sering kita melakukan latihan dalam menulis akan semakin lebih mudah kita untuk menulis itu. Iya, betul. Seru sekali. Bahkan tadi saya seru ceritanya ke Bro Baby itu tadi mulai menulis itu ketika gabung di mahasiswa, gabung sama kelompok-kelompok yang memang senang untuk bikin kajian, senang untuk diskusi, akhirnya ternyata terpacu juga untuk mengembangkan pikiran dan akhirnya menulis. Jadi mungkin kalau yang mau menulis, Ya, betul. silakan gabung dengan rekan-rekan yang hobi menulis, mulai baca-baca blog tentang menulis, mulai mencoba untuk selalu menulis, itu akan terbangun sendiri ya Bro Baby ya? Betul, iya, akan terbangun sendiri. Biasanya lingkungan itu bisa menulari orang yang ada di sekitarnya, gitu. Jadi memang kalau kita mau bisa menulis harus bergabung. Ini harus ya, bukan lagi mesti, tapi harus bergabung dengan komunitas-komunitas yang melek dengan kajian dan punya kegiatan tulis menulis. Ya. Itu selama kita ada di situ, insya Allah kita akan tertular gitu. Itu wajib itu. Iya. Jadi community development, the power of community itu penting. Apapun ya, menulis itu pasti power of community. Marketing juga bagi teman-teman salesman atau sales juga penting. Pengusaha juga ada himpunannya, betul ya. Jadi sesama pengusaha akhirnya bisa saling bertukar informasi, bertukar ide, bertukar channel bahkan. Sepeda pun saya lagi hobi sepeda juga dari sejak beberapa tahun yang lalu hobi sepeda. Kalau saya dulu tahun-tahun lalu juga sepeda sendirian tuh paling jarak cuma 5-7 kilo. Tapi kalau sudah sama komunitas, wah itu bisa sampai 30 kilo, 50 kilo gitu. Karena ada apa ya, energi yang terbawa dari teman-teman yang lain yang, oh dia bisa, masa gua nggak bisa gitu. Mungkin begitu ya Kang Webi ya? Ya, betul, iya betul. Jadi energi positifnya bisa terpancar ke kita. Betul, energi positif yang sangat oke ya. Nah, buku favorit dan penulis favorit Kang Bebi itu apa ya kira-kira kalau boleh tahu? Kalau saya di pesantren dulu ya sebenarnya ya, saya itu suka dengan tulisan-tulisannya Cak Nurholis Majid. Nurholis Majid ya. Kenapa? Pertama, tulisan-tulisannya itu out of the box menurut saya, keluar dari kerangka pemikiran yang biasa gitu kan. Kemudian ide-idenya juga menurut saya luar biasa karena dia punya gagasan-gagasan baru yang sampai saat ini ternyata banyak ide-ide atau gagasan-gagasan yang ditulis dalam bukunya menjadi kenyataan gitu ya. Dan kemudian juga Cak Nur itu bisa membahasakan tulisan yang sulit menjadi ringan. Gitu. Salah satu tulisan yang menurut saya bisa dicerna oleh siapapun ketika Cak Nur menulis buku pesan-pesan takwa. Ya, pesan-pesan takwa. Saya punya juga tuh bukunya. Itu bukunya, walaupun ringan tapi pembahasannya dalam gitu loh. Betul, simple gitu. But powerful ya. Simple, iya gitu. Jadi dari semenjak di sekolah dulu ya saya suka dengan Cak Nur. Tokoh favorit lah. Gitu. Baik, kalau saya lihat runut tuh, tulisan-tulisannya kan banyaknya kan Kang Bebi kan filsafat, kemudian kajian keislaman, kemudian semua berbau itu. Sebenarnya termasuk senangnya kajian-kajian Cak Nur atau mungkin penulis-penulis lain yang cukup berat. Sebenarnya bagi seorang penulis itu apakah kita harus fokus pada satu yang kita sukai, tadi misalkan filsafat kah atau apakah, atau sebenarnya boleh nyambi nggak sih, misalkan Kang Bebi masih suka baca novel kah, baca hal-hal yang ringan kah, atau sesuatu yang mungkin itu bisa memperkaya tulisan
dan seperti apa kira-kira manfaatnya sih? Iya, kalau misalnya Cak Nur dikatakan sebagai sumber primer, tapi tentu saja kita boleh membaca hal-hal yang sifatnya penunjang atau sekunder, gitu ya. Ya, saya juga masih suka baca-baca novel kayak Laskar Pelangi, gitu. Masih suka juga baca-baca novel-novel kayak Terelie, yang Bulan Bintang Matahari, Bulan Bintang gitu, Matahari sampai yang Komet ya terakhir ya. sederhana. Walaupun sebenarnya itu sangat imajinatif itu, ya. Yeah. Novel yang ditulis Bulan Bintang dan Matahari itu oleh Terelie, gitu ya. Tapi kalau sastra juga saya suka, apalagi karya-karyanya Pramudaya Anantatur gitu, itu saya suka gitu, di Tepi Kali Bekasi. Jadi meskipun fokusnya di pemikiran Islam, tapi sebagai bahan penunjang referensi untuk memperhalus tulisan, sebenarnya bisa juga membaca karya-karya sastra gitu. Kalau dulu saya suka baca waktu mahasiswa, saya itu suka baca. Oke, sepertinya terputus ya koneksinya dari Kang Baby ya. Mungkin nanti sambil menunggu bergabung. Menariknya gini, Kang Baby, oke, gabung lagi Kang Baby. Oke, silakan bisa dilanjutkan tadi Kang Baby terkait dengan Ini sinyal. Iya, sinyal. Oh, wah. Tadi terkait dengan ini suka baca Pramudya Anantatur, Tepi Kali Bekasi, kemudian Nah, jadi sebenarnya selain buku-buku yang ditulis oleh Cak Nur, ya boleh juga penulis untuk membaca buku-buku yang lainnya. Ya tadi saya bilang novelnya Terelie gitu, Matahari, Bulan dan Bintang, itu juga sempat baca. Kemudian novelnya Andrea Hirata ya, Laskar Pelangi gitu. Dulu juga saya waktu mahasiswa itu suka baca catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad ya, GM. Jadi GM, kenapa perlu baca-baca itu? Menurut saya itu diperlukan untuk memperhalus kata dalam tulisan. Gitu. Jadi sastra itu cukup membantu untuk memperhalus kata. Jadi saya rasa meskipun topik-topiknya pada filsafat dan pendidikan Islam atau hal-hal yang keislaman atau apapun, setidaknya sastra itu bisa menjadi pisau analisis bagi diri kita untuk seorang penulis untuk memperhalus sebuah tulisan. Gitu. Iya. Begitu relatif. Saya senang sekali tadi tulisan sebenarnya kalau mau jadi penulis harus baca mau nggak mau gitu. Kalau jadi Anda mau jadi penulis, Anda nggak mau baca, ya istilahnya tuh energinya tuh bahan bakarnya tuh dari mana? Kira-kira gitu ya. Istilahnya kayu bakarnya tuh dari mana? Maka menulis apapun, Anda mau jadi penulis blog, mau nggak mau harus baca tuh blog-blog orang lain. Mau nulis tentang apapun, sosial media, mau tulis caption, Anda harus benchmark tuh sama siapa sih yang jago nulis caption di Instagram. Jadi mau nggak mau sebenarnya membaca, memperhatikan itu adalah bagian dari benchmark. Artinya yuk silakan benchmark dari orang lain tuh nulisnya gimana, bikin caption menarik di Instagram, di Facebook, di YouTube pun sama, termasuk penulis begitu. Mungkin Kang Baby primernya adalah mungkin Cak Nur dan sebagainya, tapi juga harus baca. Termasuk saya juga kalau iseng-iseng saya juga baca novel Da Vinci Code, kemudian Illuminati, kemudian ya tadi Terelie, saya punya koleksi juga Terelie dari Bulan Bintang Matahari terakhir sampai komet kecil, komet besar gitu ya. Komet ya. Terus termasuk juga Negeri Para Berdebah, itu model-model begitu. Andrea Hirata full saya punya sampai Edensor dan terakhir juga Sirkus Pohon. Jadi mau nggak mau harus baca karena itu memperkaya kita dari sisi bahasa. Supaya kita juga punya satu pattern yang tidak yang kuat gitu ya, yang tidak melulu kata-kata itu saja. Dengan baca buku orang lain kita akan tahu punya pola lain untuk menemukan kata-kata baru dan diksi-diksi yang juga tajam gitu. Kira-kira begitu ya, Bro ya. Iya benar, setuju. Oke, intensitas itu sekarang nanya intensitas. Seberapa sering sih dalam seminggu harus biasa untuk menulis, Kang? Oke, saya nih, kalau saya saat ini setiap hari pasti saya menulis. Satu hari itu saya bisa buat satu opini.
Gitu. Tapi kalau misalnya ingin menulis buku harus punya target. Saya ingin cerita yang ini dulu deh, yang puasa dalam cinta dan doa itu. Oke, Itu puasa dan tadi saya cinta doa. bilang buku itu selesai dalam waktu 3 minggu. 3 minggu. Itu bagaimana bisa selesai dalam waktu 3 minggu itu? Saya punya komitmen bahwa sehari itu saya minimal nulis 4 halaman. Kalau 4 halaman dikali 3 minggu, berarti 21 kali taruhlah 4 ya. 21 kali 4. Itu kurang lebih kita 80-an sudah ya. bisa 80-an dalam bentuk A4 itu ya. A4 ya. Kalau misalnya dibagi 2 itu 120 sudah ya. 160 halaman, 160 ya. Oke. Nah, jadi punya komitmen itu. Jadi intensitasnya memang harus setiap hari menulis. Kalau target kita ingin menulis buku, ya minimal saya targetnya itu dalam sehari 4 halaman, sehingga ketika 3 minggu itu ya buku itu sudah bisa tersaji gitu kan. Gitu. Iya, iya. Jadi ada ini ya, ada roadmap-nya gitu ya kan. Roadmap. Sehari 4 sampai kemudian buku itu selesai gitu. Tugas akhir juga begitu. Kalau nggak Tugas saya juga dikerjakan, sama. Betul. nggak punya target tuh gimana? Kadang-kadang iya, betul. Kadang-kadang banyak orang yang menulis tugas akhir kemudian dia terbengkalai tugas akhirnya gitu kan. Iya. Karena nulisnya terkadang pas ada mood-nya saja gitu ya. Padahal kita ketika menulis punya ide kemudian kita tinggalkan, itu ujung-ujungnya kita malas untuk membuka lagi gitu. Betul. Nah, itu biasanya sering begitu. Maka ketika kita sudah mulai on untuk menulis, maka teruslah menulis sampai tulisan itu selesai. Maka ada istilah begini, selesaikanlah sesuatu yang sudah Anda mulai. Selesaikanlah tulisan yang sudah Anda mulai. Jangan Anda menunda, nanti akan hilang lagi on-nya, hilang lagi mood-nya, dan sebagainya. Itu yang membuat tugas akhir lama selesai gitu. Iya. Saya cerita setuju sekali itu. Betul. Dulu waktu saya skripsi, itu 2 minggu selesai. Iya. 2 minggu, itu pun saya harus menerjemahkan dulu kan, dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia gitu, karena referensi utamanya bahasa Arab. Gitu. Dan itu alhamdulillah selama 2 minggu itu selesai. Ya karena intensitas itu, selebihnya tinggal editing gitu kan, gitu. Maka mulailah ketika sedang on dan teruskan sampai selesai gitu. Jangan sampai terputus di tengah jalan, maka karya itu pasti akan berhenti dan lama lagi untuk dibuka kembali gitu. Iya. Setuju. Tugas akhir tadi. Saya menyelesaikan disertasi saya, alhamdulillah saya sudah selesai menulis disertasi, selesai di saat H-1 Lebaran. Jadi takbiran selesai itu. Kapan mulainya? Mulainya tuh adalah saya tertunda ketika habis proposal itu tertunda karena rumah saya di Tangerang, kantor di Sunter. Jadi susah tuh bolak-balik kan sampai udah malam jam 8 udah capek harus harus quality time sama keluarga. Tapi kemudian kena yang namanya work from home. Work from home artinya saya tidak menghabiskan waktu saya untuk di perjalanan dan kemudian akhirnya setiap selesai kantor tuh saya sekitar jam 6, kemudian selesai setelah itu malam tuh pokoknya saya habis sholat isya itu mood atau tidak mood gitu ya, mood atau tidak mood lah, saya ulangi sekali lagi ya, 3 kali nih saya ulangi, mood atau tidak mood, paksakan depan laptop. Bayangkan saya pokoknya dari jam 8 itu pasti sampai jam 12 malam, minimal jam 11 malam. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 malam itu atau bahkan sampai jam 1 gitu ya. Itu saya kejar dari bulan terakhir saya mulai work from home itu sekitar Maret ya. Jadi dari Maret tuh saya sampai akhirnya di sebelum Lebaran gitu, sekitar 2 bulan tuh selesai dengan tebal disertasi saya sampai 1.000 halaman lebih ya. Itu ya mau nggak mau tuh. Dan bakal bulan puasa habis taraweh mood atau tidak mood ya biasa baca Quran ya udahlah sekarang disertasi dulu gitu ya, baca Quran paling habis sholat subuh itu begitu. Jadi mau nggak mau paksakan, capek iya, kalau Anda nggak mau capek ya jangan jadi apa-apa gitu, dan jangan menghasilkan apa-apa, tidur aja, dan paling nanti akan menghasilkan daging lemak di perut Anda atau di pipi Anda, kira-kira begitu. Jadi mau nggak mau harus dipaksakan. Betul, saya setuju sekali, mood atau tidak mood gitu ya. Ibarat kalau atlet itu mood tidak mood ya dia harus latihan untuk membentuk muscle knowledge dan muscle skill dia. Itu menarik. Siap. Kang Baby,
ini kan kita sebagai seorang yang suka menulis gitu ya, suka baca, suka nulis. Satu kan target kita adalah kita bukan cuma menulis buat diri kita, tapi tadi ada investasi akhirat, kemudian sharing-sharing juga buat orang lain, termasuk menumbuhkan minat orang untuk menulis. Nah, kira-kira ada hal-hal apa sih yang Mas Baby sekarang lakukan, Kang Baby, untuk menumbuhkan atau menularkan itu selain ikut webinar ini ya, untuk orang ikut menulis, apakah ikut bikin komunitas ataukah seperti apa, Kang? Oke, terima kasih. Saya kalau untuk saat ini memang mengajak beberapa orang untuk ikut dalam komunitas menulis, gitu kan? Oke. Karena saya sangat percaya bahwa komunitas itu akan memberikan sebuah energi positif bagi orang-orang yang berada di dalamnya, gitu kan? Kalau kita kutip kata-kata Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah gini kan, annal ijtama al insan daruriyun fi hayatin nas. Sesungguhnya perkumpulan manusia, komunitas, organisasi itu berpengaruh positif bagi kehidupan manusia gitu. Jadi selama saya menghidupkannya melalui komunitas, dan saat ini pun saya dengan beberapa teman mengadakan coaching penulisan dengan lembaga Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, temanya tentang pendidikan dan kemanusiaan, dan dengan Kementerian PMK salah satunya kita kerjasama membuat komunitas. Memang untuk sekarang diperuntukkan oleh guru, tapi nanti di gelombang kedua akan diperuntukkan oleh umum. Mungkin nanti ada teman-teman yang ikut di webinar ini atau diskusi sore hari ini bisa bergabung, nanti akan saya share pola rekrutmennya, nanti bisa bergabung di sana. Oke, thank you. Jadi ya, memang selain kita menumbuhkan buat diri kita menumbuhkan buat orang lain. Kang Ferry, raise hand, silakan mau bertanya atau mau komentar, silakan boleh Kang, atau mau sharing silakan. Ya. Tadi udah dikatakan oleh Kang Latif tentang community. Nah ini kan Kang Latif dari, boleh bilang kita di Banten lah ya Kang Latif ya, Kang Baby juga ya. Nun sewu, Kang Baby ini tadi Ahmad Saiful ya? Ahmad Saiful, ya, betul. Oke. Nah, ini saya takut salah. Nggak apa-apa. Tapi nama populernya Baby Oy ya? Atau gimana? Nama panggilan aja itu. Nama panggilan saja, oke. Ahmad Saiful. Baik. Nama panggilannya Baby. Siap. Nah, tadi Kang Latif sudah mengatakan community ya. Nah, ini di Banten nih talent-talentnya cukup banyak ternyata. Selain Kang Latif sama Kang Baby ini, sebelumnya saya pernah, dan saya lihat di publishernya si Kang Latif itu ada Golang. Apakah Golang itu dari Golang Gong? Gong Publishing. Gong. Nah, itu apakah dari Golang Gong? Nah, saya pernah, karena saya minat terus terang dengan nulis tapi belum melakukan. Jadi sampai kapanpun nggak ada bukunya. Nah itu Golanggong kalau nggak salah ada komunitasnya ya, di mana? Rumah di Serang Dunia. Atau di mana ya? Benar ya? Betul. Benar ya Kang Latif ya? Betul Kang Ferry. Nah itu yang tadi Kang Latif bilang community, sebenarnya di Banten ini sudah lama ada ya. Nah ini dan ada adik kelas saya namanya Kang Riki. Nanti kita perlu kopidar atau kita nanti by web Kang Latif. Nah, boleh. Kita ada ada satu studi kebantenan, dan Kang Latif sudah dari mahasiswa sudah memulai tentang Banten ya penulisannya. Nah, ini kebetulan saya dari metalurgi, Kang Baby, Kang Latif kan sudah tahu. Nah, ini kita mau coba lihat source dari Banten. Nah, kalau bisa Kang Baby sama Kang Latif juga, ini saya tidak mendahului si penulis studi Banten ini ya, tapi kalau bisa, karena kami sudah diinikan untuk involve, mencari dan melihat kebantenan itu, studi Banten itu, tapi tentang SDA-nya, kami tolong dibimbing lah oleh Kang Latif sama Kang Baby ini. Kebetulan adik kelas saya namanya Kang Riki, dia seangkatan mungkin sama Kang Latif, itu dia juga sering nulis. Dan dia sekarang punya community tentang sejarah Banten, Kang Latif. Iya. Nah, seharusnya sih match dengan Kang Latif yang banyak menulis tentang kebantenan, studi kebantenan ya. Mudah-mudahan bisa kolaborasi atau elaborasi itu. Nah, kembali lagi tadi tentang community. Nah, community ini sebenarnya sudah ada lama kan. Nah, saya karena
sebenarnya faktor sih nggak ada masalah ya Kang Latif sama Kang Baby ya. Nggak Benar ya? masalah. Setuju ya? Setuju. Nggak masalah. Nah, tapi saya lebih ingin adik-adik kelas ini nih, kalau kita adik-adik kelas atau SD, SMP, SMA, kalau kita tularkan seperti Kang Latif dan Kang Baby, insya Allah nih talent-talent dari Banten tuh banyak berbunculan, insya Allah. Dan itu bisa kita kita ramu seperti ada kayak OSN lah, Olimpiade Sains Nasional. Nah, kita nanti bikin misalnya Kang Baby sama Kang Latif yang udah powerful dan pengalaman banyak membuat buku. Misalnya kita buat Olimpiade Olimpiade ngarang buku gitu kan, misalnya kan. Nah, itu kan just idea ya, mungkin nanti Kang kita bisa bumikan kan, Olimpiade itu. Nah, itu belum ada, padahal ini ada beberapa dosen saya, salah satu keilmuan dan diri kita bisa eksis atau bisa dilihat oleh dunia, itu salah satunya dari menulis. Tolong koreksi kalau saya salah. Dan pemikiran-pemikiran kita itu, ya terus terang saya pemikirannya masih A, B, C, D, E, dan kotak-kotak gitu. Tapi kalau seperti Kang Latif dan Kang Baby ini, sudah terstruktur dengan kebiasaan menulis itu. Tolong koreksi juga nih kalau saya salah. Nah, kebiasaan saya ini yang belum menulis, baru sikdar ngomong gitu, kopdar dan ngopi-ngopi gitu kan. Nah, ini kan belum terpola ya. Nah, kalau bisa sih kita hidupkan lagi tuh community-community yang seperti itu. Kalau bisa, kita buat Olimpiade ngarang buku. Nah, kita coba dulu sebanten ya kan. Sebanten sukses, kita coba lagi se-Indonesia sukses, kita coba se-ASEAN gitu kan. Dan ini banyak menurut saya, seperti di tempatnya Kang Latif di Astra Group pasti banyak supportingnya ya kan. Apalagi di Kang Baby sebagai ilmuwan akademik juga bisa mensupport. Dan kebetulan rektor kita ini saat ini full support untuk sesuatu ide yang bisa munculkan orang Banten lah, kalau boleh bilang orang Banten, atau lebih khususnya mungkin Untirta lah ya. Kebetulan kita dari Untirta nih, Kang Baby. Nah, itu kan kita bisa lebih ini kan. Ya, baik Kang Latif maupun Kang Baby juga bisa bersama-sama kita. Siap. Waktu zaman mahasiswa kan, waktu itu lomba nyanyi. Lomba nyanyi itu kan sebanten kita buat kan. Wah, itu semuanya tuh Banten semuanya dateng kan. Seneng kan kita. Nah, ini ada pakar-pakar, saya boleh bilang pakar lah ya, karena lebih dari saya nih, Kang Baby sama Kang Latif. Kita buat seperti ini menurut saya yaitu, saya senang sama tagline-nya dari Kang Baby, amal jariah yang akan kita bawa nanti di akhirat ya kan. Ya mudah-mudahan kalau ada seseorang yang atau adik-adik kita yang bisa muncul, itu amal jariahnya mudah-mudahan berterus ya, berjalan terus ya. Kontingnya konternya jalan terus itu. Nah, ini yang saya sangat senang bisa ketemu dengan Kang Latif, Kang Baby, walaupun by webinar, WA dan lain-lain, dan orang-orang yang sangat terbuka ini bisa diajak kerjasama. Mudah-mudahan passionnya Kang Latif dan Kang Baby ini bisa ditularkan minimal sebanten. Saya yakin, saya support, saya ada di belakang Kang Latif dan Kang Baby untuk memunculkan itu. Baik. Terima kasih Kang Ferry atas apresiasi dan usulannya. Baik, nanti mungkin bisa jadi nanti kita akan garap bareng atau kita diskusikan bareng. Tapi memang komunitas itu dimanapun penting. Bahkan komunitas-komunitas yang kadang kita anggap remeh ternyata juga bisa berbicara banyak ketika orangnya banyak berkumpul bareng. Bukan hanya di Banten, ini hadir dari teman-teman di Surabaya, dari teman-teman di tempat-tempat lain, silahkan tumbuhkan komunitas. Dan kalau di Banten sendiri memang ada Golagong dengan rumah dunianya yang juga ketua atau koordinator Taman Bacaan Nasional. Jadi dengan istrinya Tias Tatanka yang juga penulis yang sangat produktif. Jadi memang menumbuhkan komunitas-komunitas. Mulai dari SMP, SMA, kemudian mahasiswa dikelola, dilatih bareng di sana. Bahkan pelatihannya Kang Golagong itu di Rumah Dunia itu selesai pelatihan, tiap orang harus menghasilkan satu cerpen. Dari cerpen itu diterbitkan jadi satu buku. Jadi keroyokan gitu.
Jadi keroyokan, ada peserta yang ikut pelatihan 25 masing-masing menulis satu cerpen, jadi 25 cerpen dapat satu buku tuh diterbitkan. Jadi modelnya bisa begitu. Termasuk tadi usul juga dari Kang Ferry, ya monggo silahkan nanti kita bisa garap lebih bareng. Tapi intinya adalah dengan adanya komunitas kita bisa membangkitkan semangat bareng untuk bisa menumbuhkan optimisme di kita dan menjadi satu energi positif tadi Kang Baby bilang. Baik, rasanya itu yang tadi juga kita terus sampaikan. Nah, ada pertanyaan nih dari apa namanya, dari Dini Darurini, sorry, Dini Darurini. Saya dalam mencoba menulis, kesulitan dalam mendapatkan menjadi sumber untuk menuliskan why. Yang dalam kadang terkendala dengan sumber data yang kita tulis karena ada kekhawatiran kurang valid. Walaupun berupa tulisan fiksi, akhirnya jadi lama untuk memulai menulis dan tidak jadi-jadi karena kebanyakan mencari sumber data. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Nah, kira-kira silakan. Karena pengen datanya valid, sumbernya valid, tulisannya fiksi padahal. Takut diprotes orang mungkin ya. Gimana, ada saran nggak Kang Baby ini pengalaman? Sebenarnya gini, kalau untuk tulisan fiksi, untuk data tidak perlu terlalu data-data yang sifatnya ketat gitu ya, karena tulisan-tulisan fiksi itu kan sifatnya imajinasi, gitu kan, sifatnya imajinasi. Gitu. Sebenarnya itu boleh berangkat dari pikiran kita sendiri. Mungkin yang diperlukan adalah data pendukung tulisan-tulisan yang berbentuk fiksi lainnya, sehingga itu akan menguatkan diksi atau narasi yang akan dibangun dalam bentuk tulisan fiksi tersebut gitu. Nah, yang kedua kalau misalnya bentuk tulisannya adalah sifatnya pure ilmiah gitu ya, model stylenya seperti penelitian, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, mau tidak mau seseorang harus bisa mencari data terlebih dahulu. Wajib. Jadi wajib mencari data terlebih dahulu karena tulisan Anda ilmiah, tulisan Anda akan diujikan gitu kan. Anda harus merujuk pada sebuah referensi yang otoritatif gitu ya. Referensi yang ditulis oleh orang-orang yang benar menulis di bidang itu. Jadi kalau Anda ingin menulis tentang manajemen misalnya, maka cari buku-buku yang ditulis memang oleh seseorang di bidang manajemen gitu kan. Jangan kemudian mencari sumber di luar bidang tersebut. Termasuk juga tentang pendidikan. Cari penulis-penulis yang memang dia pure, murni, ya kan, rumpun keilmuannya di bidang pendidikan. Itu yang saya maksud dengan data yang sifatnya otoritatif, gitu kan. Linear dengan keilmuannya. Antara penulis dan tulisan itu linear keilmuannya. Jadi kalau yang fiksi, saya rasa mungkin sifatnya perlu juga membaca karya-karya fiksi yang lain untuk memperhalus kata atau untuk mencari inspirasi dari narasi yang akan ditulis dalam bentuk fiksi itu. Kalau sifatnya ilmiah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mencari data terlebih dahulu yang sifatnya otoritatif. Gitu, Bro Latif. Ya, setuju. Jadi fiksi mungkin paling tidak data yang Mbak Dini perlukan adalah minimal fiksinya itu tidak terlalu mengawang-awang dan aneh gitu ya. Maksudnya faktanya tidak ngarang banget lah. Minimal butuh tentang apa? Informasi suatu daerah, ya cari informasi satu daerah tersebut yang bisa menggambarkan satu tempat yang bisa lebih detail, ya silahkan gitu ya. Itu salah satu bentuk fiksi yang sangat menarik itu Mbak Dini coba baca bukunya Terelie. Itu mungkin simple banget ya. Itu juga sangat-sangat fiksi banget, tapi ternyata dalamnya tuh juga banyak data-data yang menarik yang juga perlu jadi satu referensi deh. Saran saya baca salah satu buku Terelie kalau mau nulis. Saya nggak tahu ya Mbak Dini mau nulis tentang apa tuh, tapi kalau misalkan lihat fiksi ya mungkin novel atau cerpen. Tapi baca buku Terelie tadi bumi, bulan, matahari, komet, lain sebagainya, termasuk juga hujan, negeri para bedebah, kemudian dan lain sebagainya, pukat itu pulang gitu, itu ceritanya sebenarnya fiksi tapi ternyata juga banyak didukung oleh sumber data-data yang tidak sembarangan, tetapi disajikan juga dengan sangat menarik dan tidak detail juga sebenarnya faktanya. Tapi kita tahu fiksinya tidak boleh-boleh saja gitu ya. Oke, rasanya itu ya teman-teman semua.
sudah 1,5 jam nggak kerasa nih kita ngobrol. Nanti kalau Kang Baby tidak keberatan, kita ngobrol lagi tema khusus tentang menulis apa, nanti boleh kita garap, misalkan tips untuk menulis skripsi, tips untuk menulis ilmiah atau apapun, atau tips untuk menulis misalkan tentang artikel di koran atau apapun ya Kang Baby ya. Nanti kita coba ngobrol lebih Ya, dalam. siap. Terima kasih di hari Sabtunya di Family Time di tengah sore hari ini mau berbagi. Semoga jadi amal jariah buat kita semua, Kang Baby ya. Ya, Ada amin, amin. ada Terima kasih. statement penutup, mungkin konklusi atau hal yang menarik yang mau disampaikan, Kang Baby, untuk teman-teman sahabat Kopi Rumpi. Oke, mungkin saya akan tutup dengan sebuah quote ya. Oke. Kalau Anda ingin tahu, ya saya coba akan menutup dengan sebuah quote. Kalau Anda ingin tahu dunia, membacalah. Jika dunia ingin tahu Anda, maka menulislah. Gitu. Quote dari saya, Kang Latif. Ya. Luar Ya, biasa. terima kasih juga saya ucapkan buat semua teman-teman atas waktunya, dan semoga ini menjadi insight yang positif buat kita semuanya. Oke, Ya, terima kasih Kang luar Latif. biasa. Ya. Saya akan ingat selalu, bahkan mungkin saya akan tulis, kalau Anda ingin tahu dunia maka membacalah. Kalau dunia ingin tahu Anda atau ingin ketahui Anda oleh dunia, maka menulislah. Itu luar biasa. Sama ketika saya ditanya waktu saya diwawancarai di sebuah TV lokal ya, di TV Banten waktu itu, kenapa Kang Latif sebagai seorang wartawan kok mau menulis? Saya bilang begini, yang membedakan bangsa sejarah dan prasejarah kalau kita bicara tentang sejarah adalah kapan ditemui satu tulisan. Ketika ditemui satu tulisan di situ, maka dikatakan adalah negara itu atau tempat itu adalah sudah masuk dalam bangsa sejarah, bukan lagi prasejarah. Nah, saya ingin masuk dalam orang yang punya dalam sejarah. Jadi saya masuk dalam kategori orang yang masuk dalam masa sejarah, bukan dalam prasejarah. Dan ketika saya masuk dalam masa sejarah, maka minimal ada satu hal yang saya bisa tinggalkan. Ketika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka kalau kita mati meninggalkan amal kebaikan dan amal jariah yang kita tinggalkan salah satu melalui tulisan. Jadi itu teman-teman semua, silakan nulis, tinggalkan jejak digital, jejak tulisan yang positif. Jadi jangan nyampah di sosial media, tulisan-tulisan positif, komentar-komentar positif, bikin status-status positif ya Kang Wibi ya, supaya ketika orang baca hal positif yang kita dapatkan. Terima kasih banyak Ya, sahabat setuju Kopi saya. Rumpi, rekan-rekan semua. Terima kasih Kang Baby yang sudah menyempatkan untuk sharing bersama kita, Kang Ferry, Kang Sule dan lain sebagainya, Mbak Dini dan lain Sama-sama, sebagainya. Kang Latif. Ya, terima kasih banyak. Semoga sharing ngobrol ringan, kumpul inspiratif tidak sekedar ngerumpi ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita dan buat orang banyak, dan sebarkan terus energi positif buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Salam Kopi Rumpi, kumpul inspiratif tidak sekedar ngerumpi. Terima kasih banyak. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.